Pada episode sebelumnya diceritakan, Shoyan memasuki domain dewa kekacauan, yang mana ia ditugaskan untuk membuat ramuan obat semua orang. Selanjutnya, si nomor 1 memerintahkan semua orang untuk membantu 9 dunia utama. Bagi yang bersedia akan mendapatkan hadiah misterius. Setelah Shoyan keluar dari domain kekacauan, ia pun segera mengecek bahan ramuan itu. Di sisi lain, sang ratu dan avatar Juicy masih asik minum teh. Namun, untuk avatar Yuan Shen, ia masih terus bertarung melawan pasukan dunia Taisu. Dan scene pun berganti. Kemudian, terlihat bahwa monster raksasa di langit membuka mulut besarnya lagi dan langsung memuntahkan lebih dari selusin kilatan cahaya berturut-turut. Itu tersebar ke segala arah dan melesat ke arah bintang di bawah dengan kecepatan tinggi. Seketika, bola cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur pun akhirnya jatuh ke tanah. Dan ketika energinya meledak, itu menyebabkan seluruh benua runtuh. Bersamaan dengan itu, ada banyak sekali makhluk yang masih berada di benua itu. Dan semua makhluk hidup ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, bola cahaya dari mulut monster raksasa ini seperti batu besar yang menabrak permukaan air. Itu menyebabkan lapisan demi lapisan riak, dan semua tempat di mana dampaknya terkena langsung musnah dalam sekejap mata. Sementara itu, pada saat Shoyan di udara melirik ke bawah, seluruh tubuhnya pun yang berwarna merah akibat pembakaran sebelumnya tiba-tiba sembuh dengan cepat, dan kulitnya kembali tumbuh. "Kalian sungguh mencari kematian," ucap Shoyan dengan kesal. Kemarahan Shoyan meledak pada saat ini. Tetapi, tanpa diduga, serangan baru pun tiba-tiba terdengar dari atas langit. Awalnya, monster raksasa yang memiliki tubuh sangat besar saja sudah menutupi langit. Dan kini, bayangan besar lainnya pun tiba-tiba turun. Di langit, itu adalah bahtera milik dunia Taisu yang melesat. Tampaknya, para bantuan dunia Taisu lainnya telah tiba. Dengan cepat, sosok yang tak terhitung jumlahnya itu melesat seperti belalang yang melintasi perbatasan, dan pemandangan ini sungguh sangat mengerikan. Namun, meskipun jumlah pasukan praktisi Taisu ini bertambah lebih banyak, Shoyan saat ini sudah penuh dengan niat membunuh. Ia jelas tidak mengetahui keadaan mendadak ini, dan dia hanya tahu bahwa itu adalah pasukan yang sudah lama ada di dunia sensi ini. Artinya, Shoyan harus memikul tanggung jawab perlindungan terhadap dunianya ini. Setidaknya, sekarang dia ada di sini. Shoyan tidak bisa begitu saja menyaksikan bintang yang ia pijaki dihancurkan oleh dunia Taisu. "Bersiaplah untuk mencekik makhluk rendahan ini," ucap salah satu komandan praktisi Taisu yang wajahnya sudah tampak gelap. Dia ingin langsung menekan Shoyan dan membuka formasi. Lalu, dengan dikombinasikan bersamaan monster raksasa, energi yang terkandung di dalamnya ini cukup untuk melenyapkan Shoyan. Pada saat ini, ketika ribuan praktisi Taisu turun, sang komandan yang lebih kuat segera muncul. Dan sekarang ada sekelompok praktisi Taisu dengan tingkat armor yang levelnya jauh lebih tinggi dengan pertahanan dan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Namun, tidak masalah bagi Shoyan yang merupakan tubuh Yuan Shen. Memang, secara alami, tidak mungkin bagi tubuh Yuan Shen biasa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Akan tetapi, tubuh milik Shoyan mengandung darah Yusuan di dalamnya, dan dia berhasil menyimpan darah para Yuan Shen selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, tubuh Yuan Shen itu langsung berubah bentuk ke tingkat yang luar biasa. Tetapi, karena keterbatasan kekuatan, darah dewa dalam tubuh avatar ini tidak benar-benar melonjak. Tetapi, pada saat ini, kekuatan Shoyan sendiri sudah ditingkatkan menjadi kaisar keabadian di langkah keempat, agar tubuh Yuan Shen-nya juga bisa membuat terobosan lebih lanjut lagi. Lalu, kemudian, terlihat bahwa tanda bintang ke-6 mulai berkedap-kedip di antara alisnya. Detik berikutnya, tekanan yang berasal dari sumber energi yang lebih kuat pun meletus di dalam tubuh Shoyan. Tampaknya, tidak peduli berapa banyak bala bantuan yang dikirim dunia Taisu hari ini, Shoyan akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Setelah itu, sosok raksasa Shoyan pun melangkah keluar. Dan pada saat yang sama, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tubuh raksasa ini ternyata masih tumbuh.
Jelas, 1000 kaki bukanlah batas bagi tubuh Yuan Shen-nya dan kekuatan darah dewanya sudah lebih dari cukup untuk bertumbuh lagi. Pada saat ini, sosok Xian pun membesar lagi hingga mampu menyentuh langit. Dan ketika dia mengambil beberapa langkah berturut-turut, para praktisi Taisu yang ada di depannya langsung dibubarkan olehnya dengan gerakan yang mendominasi. Tentu saja, dengan pertumbuhan sosok Xian, tubuh fisiknya ini memancarkan panas yang hebat dan kecepatan tingginya sangat mengerikan. Di sisi lain, sulit bagi para praktisi Taisu untuk menghindari area yang ditutupi oleh tingginya. Dalam sekejap mata, pasukan dunia Taisu yang terkena pukulan Xian langsung roboh begitu saja. Bahkan, Harmo dewa palsu mereka pun tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Beberapa di antaranya juga meledak dan tersebar ke beberapa arah. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa dia menjadi begitu kuat dalam sekejap? Gumam komandan praktisi Taisu yang sangat takjub dengan kegigihan Xian ini. Padahal, bala bantuan mereka sudah datang. Tapi, meskipun begitu, ketika mereka bergegas menyerbu Xian, sang komandan praktisi Taisu yang lebih kuat melihat sosok Xian yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari gunung. Bisa dikatakan bahwa Xian ini sudah menjadi eksistensi yang menghalangi langit dan cahaya matahari. Tidak hanya itu, kisaran yang dapat dicakupi oleh setiap pukulan Xian juga sangat berlebihan. Ketika satu pukulannya meledakkan jarak yang jauh, semua praktisi Taisu yang ada dalam jarak itu dihancurkan sampai mati atau mengalami luka yang sangat parah. Bahkan, jika monster raksasa dan pasukan praktisi Taisu kita bekerja sama saat ini, mungkin tidak mudah untuk membunuh binatang buas ini, dan kerugiannya pasti akan sangat berat, ucap salah satu komandan praktisi Taisu. Jika dia berada di Papan Laut Barat, kita pasti akan menghubungi markas untuk mencari bala bantuan yang lebih kuat. Dan kita harus mundur jika tidak ingin hal yang lebih buruk terjadi, ucap komandan praktisi Taisu yang lainnya. Pada saat ini, ketika para komandan yang berdiri di samping monster raksasa terus memandangi sosok besar Xian yang masih tumbuh, semua komandan itu memandangnya dengan sungguh-sungguh dan segera mengambil keputusan. Namun, sebelum mundur, bintang yang masih penuh dengan penghuni ini harus dihancurkan sepenuhnya, ucap salah satu komandan praktisi Taisu, dan puluhan ribu sosok pun langsung mengubah jejak tangan. Mereka mengumpulkan berkas cahaya dengan kekuatan keabadian, dan bersama-sama menerjang dataran di bawah. Jika diperhatikan dengan seksama, wilayah bintang ini sepertinya akan dihujani oleh berbagai kekuatan penghancur. Hanya saja, kekuatan ini bukan kaleng-kaleng. Serangan ini mengandung kekuatan keabadian dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan, jika itu tidak bisa menghancurkan bintangnya, setidaknya itu bisa membuat bintang ini mati atau kehilangan vitalitas. Di sisi lain, Xian jelas tidak memiliki cara untuk menghentikan semuanya. Itu karena ada terlalu banyak praktisi Taisu yang menyerbu, dan secara langsung, mereka sudah cukup untuk menghancurkan bintang ini. Di belakang Xian, seluruh dataran pun mulai runtuh dan hancur berkeping-keping seperti cermin yang dilemparkan. Orang yang paling kuat di bintang ini hanyalah seorang Dosian. Di bawah perang seperti itu, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup, apalagi makhluk lainnya. Kemudian, Xian mengambil langkah besar ke depan. Penampilannya ini telah melonjak di antara ribuan telapak tangan yang melesat. Sosoknya ini dapat langsung membalikkan sekelompok besar praktisi Taisu yang tengah menyerbu. Pada saat ini, sosok Xian tidak berhenti begitu saja. Dia berjalan lurus menuju monster raksasa dunia Taisu di depan. Tampaknya, Xian ingin membunuh komandan mereka terlebih dahulu. Ketika melihat Xian yang sedang menyerang, bentuk tubuhnya ini benar-benar tidak jelas, dan kepalanya saja sudah menutupi langit. Pada saat sosoknya datang mengaum, dengan sigap, Xian pun bergerak menghampiri komandan terdekat, yang juga sudah bergegas untuk menyerang. Akan tetapi, kekuatan Xian saat ini tidak mungkin untuk dilawan, dan para komandan itu pun harus menggunakan kekuatan monster raksasa. Seketika, kilatan cahaya dari mulut monster itu pun meraung, dan tentunya kekuatan cahaya tersebut tidak disiapkan lebih dulu, sehingga jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Bahkan terlihat bahwa sosok Xian tidak berhenti karena ini, dan terus-menerus menerjang dengan telapak tangannya yang besar.
Dengan sosoknya yang sanggup menyentuh atas kehampaan, seluruh ruangan pun runtuh dalam sekejap, dan angin kencang langsung menyebar dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Meskipun beberapa komandan praktisi Tesu ini bubar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, dua dari mereka ternyata masih gagal lolos dari telapak tangan besar Shoyan ini. Dengan satu hentakan, kedua sosok itu seperti layang-layang dengan tali yang putus. Bahkan, di bawah pelindungan armor dewa palsu, tubuh fisik di dalamnya masih menerima dampak yang sangat besar dan juga mengalami luka yang sangat parah. Segera, Shoyan pun melirik monster raksasa lagi. Dan ketika sang komandan yang ada di sana, ia menyaksikan Shoyan yang sedang menyerang, sosoknya pun segera berbalik, lalu bersembunyi di balik tubuh monster raksasa itu. Tapi, tinju Shoyan yang sudah mengaum tidak berencana untuk ditarik kembali. Itu langsung meledak ke arah monster raksasa. Lalu, tiba-tiba monster raksasa itu pun malah berdiri. Namun, tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Tentu saja, pertahanannya sangat mencengangkan. Tapi, dia tidak ingin membuang waktu. Bagaimanapun juga, tujuannya hari ini adalah untuk membunuh semua praktisi Tesu yang ada di sini. Meskipun tidak mungkin menghancurkan semua pasukan itu, sosok besar Shoyan tetap melesat dan menendangnya ke arah daratan. Tanpa sadar, tubuh Shoyan saat ini sudah melonjak hingga 10.000 kaki. Sekarang, di pihak dunia Tesu tidak memiliki siapapun untuk bersaing menghadapi Shoyan. Pertempuran yang benar-benar menghancurkan ini baru saja dimulai. Dengan mengayunkan tinjunya yang seperti gunung, Shoyan dengan mudahnya memutar puluhan ribu praktisi Tesu ini. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya menyerah, dan mereka juga terus menyerang Shoyan. Hanya saja, serangan mereka ini benar-benar tidak berpengaruh apapun untuk tubuh Yuan Shen. Dan dengan tubuhnya yang telah mencapai 10.000 kaki, itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang serius. Bahkan, pertempuran semacam ini tidak berlangsung lama. Puluhan ribu praktisi Tesu itu dihantam secara terus-menerus dan dibunuh oleh Shoyan. Tentu saja, masih ada beberapa praktisi Tesu yang bersembunyi di mulut monster raksasa di langit bersama beberapa komandan lainnya. Tapi, meskipun begitu, puluhan ribu mayat praktisi Tesu ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Pada saat ini, sosok Shoyan sudah muncul di tubuh besar monster raksasa dunia Tesu. Tampaknya, meskipun tubuhnya telah mencapai puluhan ribu kaki, tapi jika dibandingkan dengan monster besar ini, sosok Shoyan masih terlihat kecil. Untuk membunuh monster raksasa ini, jantung adalah intinya. Oleh karena itu, Shoyan muncul di bagian belakang tubuhnya, dan dia bisa melihat detak jantungnya dengan probabilitas yang tinggi. Jelas, itu bukanlah jantung yang terbuat dari daging dan darah biasa, tetapi itu terbuat dari logam besi. Lalu, ketika Shoyan menusuknya dengan keras ke dalamnya, monster raksasa itu pun menggeram perlahan. Shoyan dengan mudah menghancurkan pelindung di jantungnya dan terus meninju jantung logam itu. Lagi pula, jantungnya masih sangat lemah. Setelah menahan pukulan bertubi-tubi dari Shoyan, jantung itu pun akhirnya mengeluarkan suara berderak. Detik berikutnya, aura yang sangat menghancurkan tiba-tiba menyebar dari celah pada jantung itu. Shoyan pun mengerutkan keningnya, tapi dia masih mengayunkan pukulannya tanpa henti. Setelah beberapa saat, jantung monster raksasa itu pun benar-benar hancur oleh pukulan ini, lalu meledak begitu saja. Kemudian, ledakan berikutnya bahkan di luar imajinasi Shoyan. Seluruh tubuh monster ini meledak dengan suara yang menggelegar dengan sangat cepat, sehingga Shoyan tidak memiliki waktu untuk meresponnya. Ledakan energi yang dahsyat ini tentunya sangat kuat, sampai-sampai sosok Shoyan yang besar saja mampu dihampaskan seketika. Akan tetapi, dia masih tidak dapat lepas dari jangkauan yang dicakupi oleh ledakan monster tersebut. Namun, di sisi lain, dataran di bawah harus runtuh akibat ledakan yang menghancurkan ini. Semua ruangan yang hancur berubah menjadi kehampaan dan benar-benar menghilang setelah ledakan tersebut. Karena memang ledakannya berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak peduli. Meskipun kita kehilangan satu monster raksasa, tugasnya ini adalah untuk membunuh orang ini. Karena tubuh orang ini terlalu kuat, hanya dengan cara inilah maka kita memiliki harapan untuk membunuhnya, ucap salah satu komandan praktisi Tesu. Dia sudah membunuh puluhan ribu pasukan kita dengan sangat mudahnya.
selama dia bisa dimusnahkan, Tuan pasti tidak akan menyalahkan kita. Jangan khawatir, ucap komandan praktisi Tesu lainnya. Pada akhirnya, bintang yang Xiaoyan perjuangkan ini telah menghilang di lautan kehampaan, dan yang tersisa hanyalah kepingan bintang yang sudah menyebar. Itu seperti pusaran di permukaan air yang tenang dan menghancurkan semua jejak yang pernah ada di dalamnya. Kemudian, dari pusaran tersebut, sebuah batu persegi besar pun melesat keluar. Tampaknya, semua yang ada di bintang itu benar-benar sudah musnah, dan hanya markas praktisi Tesu yang keluar darinya. Bahkan, sosok tubuh Yuan Shen juga telah menghilang. Namun, ternyata ledakan keras yang berasal dari monster raksasa itu bukan karena sudah menerima serangan telak dari Xiaoyan yang menghancurkan jantungnya. Akan tetapi, itu karena pilihan yang dibuat oleh sang pemimpin praktisi Tesu yang ada di dalam markas. Sepertinya mereka ingin menunjukkan diri, seolah-olah mereka adalah praktisi Tesu yang perkasa, dan Xiaoyan akan binasa bersamaan dengan ledakan tersebut. Selain itu, tubuh Xiaoyan sepenuhnya berada sangat dekat dengan sosok monster raksasa itu. Jadi, mereka pun membuat keputusan ini untuk sementara. Selama Xiaoyan bisa dilenyapkan, sepertinya mereka tidak akan ragu kehilangan satu monster. Satu monster raksasa saja sudah memiliki kekuatan ledakan diri yang luar biasa. Itu tidak hanya mampu menghancurkan satu benua, karena jika ada cukup energi di tubuhnya, kehancuran 10 benua bukanlah hal yang sulit. Namun, sangat disayangkan bahwa monster raksasa yang mereka bawa ini tidak memiliki terlalu banyak energi. Jika saja pihak dunia Tesu ini tidak terburu-buru, kekuatan penghancuran dirinya pasti akan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, jika saja para komandan praktisi Tesu ini tidak meninggalkan si monster raksasa tepat waktu, mereka khawatir akan sulit untuk menahan gelombang ledakannya. Tapi, meskipun begitu, kekuatan seperti ini seharusnya cukup untuk melenyapkan sosok Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Xiaoyan, tidak mungkin baginya untuk melawan kekuatan penghancur mutlak dari monster raksasa tersebut. Untungnya, semua armor dewa palsu mereka akhirnya diambil, dan itu semakin mengurangi kerugiannya. Sebelumnya, tepat ketika Xiaoyan membunuh para praktisi Tesu dengan brutal, armor dewa palsu yang jatuh itu akan diambil oleh si monster raksasa, sehingga ketahanannya terus dipulihkan dan tidak dapat diambil begitu saja oleh Xiaoyan. Tentu saja, bagi mereka, armor dewa palsu lebih penting daripada nyawa, karena puluhan ribu orang akan keluar dengan sumber daya yang mereka menangkan dari invasi dunia sensi, dan itu tidak memakan banyak waktu. Ketika bintang menghilang sepenuhnya, mereka pun hanya dapat pergi setelah memastikan bahwa sosok besar Xiaoyan ini telah dimusnahkan. Namun, setelah beberapa saat, pasukan dunia Tesu ini ternyata tidak segera pergi, tetapi mereka masih menyaksikan bintang yang kacau balau ini dan runtuh di bawah kekuatan ledakan monster raksasa. Tidak butuh waktu lama bagi bintang ini untuk menghilang selamanya di lautan kehampaan wilayah barat. Namun, tidak lama kemudian, sosok monster raksasa dunia Tesu itu tiba-tiba bergetar. Wajah para komandan praktisi Tesu yang sedikit lega pun langsung berubah. Ketika melihat ke atas, penampilan monster raksasa itu tampaknya menjadi transparan, dan segala sesuatu di luar dapat terlihat dengan jelas. Pada saat ini, terlihat bahwa ada sosok besar berdiri di depan monster tersebut. Sosok ini sangatlah besar, sehingga si monster tampak seperti mainan di tangannya. Tentu saja, itu adalah tubuh Yuan Shen yang tampaknya terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Meskipun sudah menerima serangan telak, sekarang ukurannya lebih dari 10.000 kaki. Di atas kepalanya yang besar, ada 6 bintang yang bersinar. Apa? Dia masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Sialan, kita harus menemukan cara untuk pergi dari sini, ucap salah satu komandan praktisi Tesu. Tapi, ketika dia belum selesai berbicara, suara berderak pun tiba-tiba datang dari sosok monster raksasa. Pada saat ini, dia terlihat sedang menghancurkan monster raksasa itu dengan kedua telapak tangannya. Dan dengan tubuhnya yang kini memiliki kekuatan super, dia seolah-olah ingin langsung menghancurkan monster itu dalam sekali serangan. Tidak hanya itu, mata Xiaoyan kini telah sepenuhnya digantikan oleh cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, yaitu menghancurkan semua makhluk dunia Tesu di tangannya. Detik berikutnya, monster raksasa itu pun mengeluarkan energi yang kuat dan meledak ke arah Xiaoyan.
sinar serta formasi pun langsung menyelimuti sosok Xiaoyan. Bahkan terlihat bahwa dada Xiaoyan pun langsung ditusuk oleh seberkas cahaya. Tetapi ini tidak bisa menghentikan atau membiarkan Xiaoyan melepaskan kekuatannya. Tidak hanya itu, tampaknya semua formasi yang digunakan untuk menghentikan sosok Xiaoyan juga sama sekali tidak efektif di sini. Suara retakan menjadi semakin keras dan sudah ada banyak celah pada tubuh monster itu. Ini, meskipun pertahanan raksasa itu kuat, sepertinya sosok Xiaoyan jauh lebih kuat lagi. Di sisi lain, beberapa komandan praktisi Tesu yang masih bersembunyi di tubuh sang monster sebetulnya ingin melarikan diri. Akan tetapi, saat mereka ingin bergerak, mereka mendapati bahwa monster ini sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dan pada saat yang sama, telapak tangan Xiaoyan juga telah tertutup. Seketika, sang monster yang ada di kedua telapak tangannya pun langsung dihancurkan oleh Xiaoyan, termasuk para komandan praktisi Tesu yang ada di dalamnya. Seketika, sang monster yang ada di kedua telapak tangannya pun langsung dihancurkan oleh Xiaoyan, termasuk para komandan praktisi Tesu yang ada di dalamnya. Segera, setelah semuanya selesai, Xiaoyan ternyata tidak berhenti. Ia kembali merangkai tubuh monster raksasa yang hampir rata dengan tanah untuk menghempaskan tubuhnya ke arah ke dalam lautan barat tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, dalam waktu singkat, sosok Xiaoyan juga pergi dari sana dan diikuti oleh monster raksasa yang sudah rusak. Tidak hanya itu, tubuhnya juga berangsur-angsur menyusut dan akhirnya berubah menjadi makhluk berukuran normal dengan beberapa bagian tubuh yang hancur. Lalu, Xiaoyan memilih bintang yang ditinggalkan dan langsung memasukinya. Kemudian, setelah memasuki bintang tertentu, Xiaoyan segera duduk bersila. Darah di dalam tubuhnya langsung melonjak. Jika diperhatikan dengan seksama, terdapat banyak retakan pada kulitnya. Tampaknya, penggunaan avatar Yuan Shen yang berlebihan kali ini sudah melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh dirinya. Sehingga, pada akhirnya, setelah pertempuran sengit sebelumnya, itu secara bertahap membawa efek samping yang sangat besar. Aku khawatir, cedera ini tidak akan bisa dihilangkan untuk sementara waktu. Aku hanya dapat menemukan cara untuk mencari sumber energi dari bintang-bintang dan menyerapnya untuk pemulihan. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun sebisa mungkin mencari energi bintangnya hingga melewati kerak bumi dan memasuki intinya. Tentu saja, sumber daya pada bintang yang ditinggalkan ini telah dikuras habis oleh dunia Tesu, dan sepertinya sudah tidak ada lagi energi bintang yang tersisa. Hanya saja, ketika Xiaoyan hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi yang aneh dari sekelilingnya. Tampaknya, dia mengenali aura tersebut itu, karena dia sangat hafal dan yakin bahwa itu berasal dari energi bintang. Secara logis, inti dari bintang tempat Xiaoyan berada seharusnya mengandung energi yang sangat melimpah. Akan tetapi, pada saat ini, energi tersebut malah terasa sangat redup, seolah-olah sudah lama mendekati kematian. Apa? Mengapa masih ada energi bintang di sini? Bukankah seharusnya sudah habis? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dan ketika Xiaoyan memikirkannya kembali, tanpa diduga, energi bintang itu datang dari segala penjuru. Bahkan, meskipun pancaran energinya sangat tipis, itu terus terpusat pada sosok Xiaoyan, seolah-olah muncul karena Xiaoyan tiba di sini. Pada saat ini, sumber energi bintang datang perlahan seperti aliran udara. Itu melingkari Xiaoyan, seolah-olah menunggu dirinya menyerap energi tersebut. Sepertinya, energi bintang yang bergegas menuju Xiaoyan ini tampak seperti orang tua yang sangat lemah, yang tidak memiliki vitalitas sama sekali. Itu berusaha mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan atas inisiatifnya sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makan terasi dicampur ke dondong. Terima kasih yang selalu nonton Anda.
王子不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。